yang berangkat dari keprihatinan bahwa pilkada langsung itu telah menimbulkan masalah besar, maraknya korupsi yang semakin besar. Pak Dias Rasid kalau bercerita itu sebagai penggagas otonomi daerah di era reformasi, di daerah dia di Sumatera Selatan itu katanya kalau menjelang pilkada rakyat itu tidak tidur sampai pagi, lampunya hidup. Apa? Nunggu serangan fajar gitu, nunggu amplop gitu. Sehingga itu dianggap merusak rakyat. Belum lagi permainan percukongan seperti dikatakan Mas Nurul Gufron tadi, di mana calon-calon itu 92% dibiayai oleh cukong. Dan itu apa? Itu melahirkan kebijakan sesudah terpilih, melahirkan korupsi kebijakan. Nah, korupsi kebijakan itu lebih bahaya dari korupsi uang. Daerah sebagai penyelenggara negara sepatutnya menjadi teladan institusi dan pengayom bagi jajaran pegawai di lingkungannya, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan praktek-praktek penguatan pengutangan kepada ASN untuk kepentingan pribadinya. Dari identifikasi risiko korupsi pada modus ini, KPK pun terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui monitoring Center for Prevention, dengan salah satu fokus areanya adalah manajemen aparatur sipil negara agar seluruh tata kelola ASN mulai dari rekrutmen, mutasi, ataupun promosi terhindar dari praktek-praktek korupsi. Dari hampir 250.000 napi di seluruh negeri, yang napi koruptor jumlahnya sekitar 4.500-an. Berarti itu sekitar 1,8% dari total napi. Jadi pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran COVID-19 di lapas menjadi tidak relevan karena angkanya sangat kecil dibandingkan dengan napi kejahatan lain, hanya 1,8%. Menjadi wajar kalau kemudian sejumlah aktivis pegiat anti korupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman korupsi. Fatal, Mahfud MD bongkar data resmi KPK. Benarkan 84% kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong. Dikutip dari ayojakarta.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan fakta mirisnya pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia. Bahkan Mahfud MD secara belak-belakan menyebut tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong. Menurutnya, paling tidak ada sebesar 84% kepala daerah dipilih melalui cukong. Dirinya berani menyebutkan hal itu tersebut karena merupakan data resmi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam saat mengisi ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada, Senin 3 April. Tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong. Sebagus apapun ada yang dibiayai, ujar Mahfud MD dikutip ayojakarta.com melalui YouTube Masjid Kampus UGM Kamis 6 April. Ya enggak semuanya Pak, iya betul berapa? 84% kata KPK. KPK itu menyatakan resmi hasil temuan KPK kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong, sambungnya. Menteri asal Madura ini juga mengungkapkan bahwa adanya pembiayaan oleh cukong di belakang kepala daerah menyebabkan hal yang fatal. Banyak aturan-aturan yang dipesan oleh cukong untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan hal yang bisa berakibat buruk di Indonesia. Apa kemungkinan kalau kepala daerah dipilih cukong? Sesudah jadi dia minta dikonsesi ini, izin ini jangan dikeluarkan, perusahaan saya ikut tender ini harus menang dan seterusnya, ujar Mahfud MD. Akibatnya apa? Banyak pertambangan liar, banyak IUP ganda, sambungnya. Mahfud MD juga menjelaskan apa itu IUP. Menurutnya IUP adalah izin usaha perusahaan, misalnya pertambangan. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak praktik di luar sana IUP diberikan ganda, yakni sudah diberikan oleh orang satu tetapi diberikan kembali kepada orang lain sehingga menyebabkan keributan. Maka dari itu Mahfud MD mengungkapkan bahwa tidak mengherankan jika indeks persepsi korupsi di Indonesia turun. Maka kemarin sangat mengagetkan ketika indeks persepsi kita turun anjlok.
Itu Pak Jokowi sudah membangun dengan baik, naik terus sampai 38. Tiba-tiba anjlok ke 34, terangnya. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri sempat mengungkapkan fakta yang ada memang memperlihatkan adanya korelasi yang kuat antara sektor swasta dengan para kepala daerah. Menurutnya, sektor swasta tidak lengkap dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Mantan Kabar Harkam Polri ini juga mengungkapkan bahwa korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pembuatan kebijakan. Sehingga hal ini menurutnya karena kepala daerah seperti gubernur, bupati maupun wali kota sumber dananya berasal dari swasta. Menurutnya paling tidak ada sebesar 84% kepala daerah dipilih melalui cukong. Dirinya berani menyebutkan hal itu tersebut karena merupakan data resmi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam saat mengisi ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada, Senin 3 April. Tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong. Sebagus apapun ada yang dibiayai, ujar Mahfud MD dikutip ayojakarta.com melalui YouTube Masjid Kampus UGM Kamis 6 April. Ya enggak semuanya Pak, iya betul berapa? 84% kata KPK. KPK itu menyatakan resmi hasil temuan KPK kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong, sambungnya. Menteri asal Madura ini juga mengungkapkan bahwa adanya pembiayaan oleh cukong di belakang kepala daerah menyebabkan hal yang fatal. Banyak aturan-aturan yang dipesan oleh cukong untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan hal yang bisa berakibat buruk di Indonesia. Apa kemungkinan kalau kepala daerah dipilih cukong? Sesudah jadi dia minta dikonsesi ini, izin ini jangan dikeluarkan, perusahaan saya ikut tender ini harus menang dan seterusnya, ujar Mahfud MD. Akibatnya apa? Banyak pertambangan liar, banyak IUP ganda, sambungnya. Mahfud MD juga menjelaskan apa itu IUP. Menurutnya IUP adalah izin usaha perusahaan, misalnya pertambangan. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak praktik di luar sana IUP diberikan ganda, yakni sudah diberikan oleh orang satu tetapi diberikan kembali kepada orang lain sehingga menyebabkan keributan. Maka dari itu Mahfud MD mengungkapkan bahwa tidak mengherankan jika indeks persepsi korupsi di Indonesia turun. Maka kemarin sangat mengagetkan ketika indeks persepsi kita turun anjlok. Itu Pak Jokowi sudah membangun dengan baik, naik terus sampai 38. Tiba-tiba anjlok ke 34, terangnya. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri sempat mengungkapkan fakta yang ada memang memperlihatkan adanya korelasi yang kuat antara sektor swasta dengan para kepala daerah. Menurutnya, sektor swasta tidak lengkap dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Mantan Kabar Harkam Polri ini juga mengungkapkan bahwa korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pembuatan kebijakan. Sehingga hal ini menurutnya karena kepala daerah seperti gubernur, bupati maupun wali kota sumber dananya berasal dari swasta.